problematika pembelajaran di kelas itu bervariatif, ya, bervariatif. Kita bisa lihat bagaimana karakter dan kondisi murid-murid kita, mahasiswa-mahasiswa kita, yang tentu juga beragam asal geografisnya, beragam cara berpikirnya, beragam kompetensi hard skill dan soft skillnya, dan beragam wawasan literasinya. Nah, oleh karena itu, saya kira teman-teman perlu memikirkan bagaimana kita memilih dan memilah sebuah model pembelajaran itu sesuai dengan karakteristik siswanya. Nah, disinilah kekuatan seorang guru dan seorang dosen ketika dia sudah mampu melakukan identifikasi permasalahan, identifikasi siswa, seperti yang Pak Romadi lakukan hari ini tadi. Pak Romadi mencoba melakukan identifikasi dari mana asal teman-teman, di mana dermaga teman-teman, dan latar belakangnya seperti apa. Artinya, disitulah yang menjadi titik temu bagaimana kita nanti merumuskan lalu menemukan sebuah model yang paling tepat untuk kawan-kawan. Dan tentu di situ juga salah satu bagian kita mengenali kondisi terkini, kondisi kemarin, dan kondisi masa lampau mahasiswa-mahasiswa kita atau siswa-siswa kita. Saya contohkan tempatnya Mas Zainul di SMA 1 Magetan. Tentu corak gaya karakteristiknya akan berbeda dengan SMA 1 di Boyolali yang tempatnya Mbak Sumiati tadi, atau akan berbeda dengan yang di Purwokerto, mungkin juga akan berbeda dengan yang di Sidrap, akan berbeda dengan yang ada di Lombok. Jadi karakteristiknya tentu berbeda-beda. Dan tentu ini membutuhkan identifikasi pengalaman kita dan juga evaluasi kita. Sehingga kalau itu semua sudah dilakukan, maka saya berharap bahwa komponen-komponen yang nanti kita lakukan, komponen-komponen yang kita tentukan, maka kita akan bisa menemukan posisinya siswa kita, posisinya seperti apa, mahasiswa kita posisinya seperti apa, lalu kita akan bisa menemukan pembeda dari mereka. Nah, pembeda-pembeda inilah yang nanti akan kita pupuk untuk bisa kita antarkan pada perubahan sikap, perubahan cara pandang, dan akhirnya akan menghasilkan sebuah inovasi, kreativitas, dan akhirnya menjadi produktivitas. Nah, hasilnya nanti karya, hasilnya adalah produk. Ini yang tentu harus kita lakukan sebagai seorang guru, sebagai seorang dosen yang tentu memberikan kontribusi nyata di kelas maupun di luar kelas. Terlepas dari apapun, terlepas dimanapun teman-teman berada, ngajar dimanapun, kurikulumnya apapun, yang penting kurikulumnya apapun, yang penting guru dan siswa, dosen dan mahasiswa tetap visioner, berpikir kreatif, berpikir kritis, komunikatif, kolaboratif. Maka sering saya rumuskan dengan 5B, bagaimana kita bersilaturahmi, berkomunikasi, berkolaborasi, beraksi, dan berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Karena apa? Komitmen kita ketika mampu mengubah pilar-pilar itu menjadi kenyataan di kelas yang akan menjadi virus-virus positif, maka insya Allah itu akan memberikan kontribusi dan pemantik bagi siswa dan mahasiswa kita agar tetap turut serta menyinari dunia seperti bintang, bulan, dan matahari yang selalu menyinari bumi, baik tampak maupun tidak tampak oleh manusia. Itu komitmen kita. Seperti Mbak Sumiati di kelas SLB yang saya katakan ada anak-anak ABK yang bervarian, itu pun mereka punya niat keinginan yang sama dengan kita. Tetapi cara mengungkapkannya berbeda-beda. Dan cara memahaminya itu gurunya juga berbeda-beda. Jadi teman-teman ketika di kelas memang anak-anak kita itu memerlukan perhatian. Bagaimana kita menemukan dan akhirnya menjadi solusi kreatif yang tentu saja itu menjadi dampak positif bagi kita semua. Oleh karena itu sekali lagi saya berharap dalam menemukan sebuah inovasi pembelajaran ataupun melakukan proses perubahan dalam pembelajaran tentu harus dilakukan identifikasi, pemahaman, evaluasi, dan tentu baru teman-teman akan memilih, memilah, dan memutuskan model yang mana yang paling tepat.
Kalaupun belum ada nama, ya berarti pilihlah model tanpa nama. Yang penting mampu memberikan kontribusi yang positif, menjadi pemantik untuk mengubah sikap, dan akhirnya anak-anak kita mampu bergerak dan menggerakkan sayap-sayap semesta di sekelilingnya, dan akhirnya menghasilkan karya yang hebat dan luar biasa untuk bangsa Indonesia tercinta. Itu tentu yang harus kita lakukan saat ini sebagai guru dan dosen abad 21 yang harus terus menjadi pemantik literasi, menjadi pemantik komitmen untuk belajar dan membelajarkan diri, sehingga semua ide gagasan, komitmen kita yang kita lakukan akan bermanfaat bagi umat sepanjang hayat. Jadi teman-teman yang